inspirasi besar para pejuang bangsa kita itu ternyata terinspirasi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau asarus sahabah, perkataan sahabat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya pernah mengatakan, ishhamidan au mut syahidan. Kalau sahabat Abu Bakar mengucapkannya ishkariman au mut syahidan. Jadi ini luar biasa. Dua aspek yang perlu kita tumbuhkan di dalam diri kita. Kalau hidup, hiduplah yang keren gitu. Kalau mati, matilah yang istimewa. Ya. Hiduplah yang mulia, hiduplah yang terpuji. Atau kalau mati sebagai syuhada. Makanya slogan pejuang kita adalah merdeka atau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mari untuk lebih berkahnya pertemuan kita awali dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur yang bisa membangkitkan semangat kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Syukur yang bisa menumbuhkan rasa kebahagiaan di dalam diri kita, karena kita menyadari dan memahami sesuatu itu ada musuhnya, dan musuh kebahagiaan, musuh kenikmatan itu ketika rasa iri berada di dalam diri kita, dan tidak ada cara lain untuk meminimalisir rasa iri dengan terus meningkatkan syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat kita bisa mengantarkan kita tercatat sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Masih mengambil momentum kemerdekaan bangsa dan negara kita, maka mencontoh asy-syaja'ah wal butulah, keberanian dan kepahlawanan merupakan sesuatu yang perlu kita tanam di dalam diri kita. Karena jamaah sekalian, asy-syaja'ah, keberanian itu buat
dari keimanan dan keistiqomahan. Jadi salah satu indikator keimanan kita, keistiqomahan kita, salah satu indikatornya adalah kita memiliki sifat asy-syaja'ah, pemberani. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang yang mengikrarkan, menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan perkataannya, dengan ucapannya, dengan keyakinannya bahwa Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Maka kalau ini yang ada di dalam diri kita, Allah akan menurunkan malaikat, dan malaikat akan menanamkan di dalam diri kita, Allah takhafu, janganlah kalian takut. Berarti ciri orang yang beriman, yang istiqomah, yang pertama adalah adamul khauf, tidak memiliki rasa takut. Al-khauf adalah asy-syaja'ah. Jadi orang beriman idealnya memiliki sifat yang pertama adalah pemberani. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi yang perlu kita internalisasi di dalam diri kita. Apalagi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kedua selain keberanian, yang kedua adalah al-butulah, kepahlawanan. Jamaah sekalian, inspirasi besar para pejuang bangsa kita itu ternyata terinspirasi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau asarus sahabah, perkataan sahabat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya pernah mengatakan, ishhamidan au mut syahidan. Kalau sahabat Abu Bakar mengucapkannya ishkariman au mut syahidan. Jadi ini luar biasa. Dua aspek yang perlu kita tumbuhkan di dalam diri kita. Kalau hidup, hiduplah yang keren gitu. Kalau mati, matilah yang istimewa. Ya. Hiduplah yang mulia, hiduplah yang terpuji. Atau kalau mati sebagai syuhada. Makanya slogan pejuang kita adalah merdeka atau mati. Inspirasinya dari hadis itu. Merdeka terjemahan dari ishkariman au ishhamidan, hidup yang mulia, karena kita tahu, kita menyadari betul tidak ada hidup yang mulia kecuali hidup dalam kondisi merdeka. Makanya Islam sangat memberantas perbudakan. Makanya kalau kita perhatikan, kalau kita belajar fikih, hampir semua ukubat, hampir semua hukum, sanksi, salah satu di antara opsinya adalah
membebaskan budak. Berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari, sanksinya membebaskan budak. Membunuh orang beriman dengan tidak sengaja, sanksinya membebaskan budak. Karena Islam menghendaki tidak ada lagi perbudakan. Berarti Islam menghendaki kita semua hidup merdeka. Masalahnya hidup yang mulia, hidup yang merdeka itu indikatornya apa? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, paling tidak orang yang hidupnya terpuji atau mulia atau merdeka minimal memiliki 2 indikator. Yang pertama, qadirun ala kasbihi wa nafi'un li ghairihi. Orang yang mulia itu qadirun ala kasbihi, ketika dia mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa perlu menjadi benalu, tidak jadi parasit, tidak merepotkan orang lain. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Islam tidak menghendaki orang itu minta-minta. Walaupun memang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, masing-masing posisi memiliki kewajiban yang berbeda-beda. Kalau orang kaya, kewajibannya kan sebagaimana dalam surah Ad-Duha, Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap anak yatim jangan memaki, terhadap orang yang minta-minta jangan mencaci. Ini perintah buat orang kaya. Makanya dalam bersedekah itu juga ada adabnya. Allah menyebutkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan permintaan maaf, khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada kita memberi sedekah, yatsba'uha adza, yang diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Di ayat yang lain Allah mengatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu, artinya jangan hilangkan pahala sedekah kita, bil manni wal adza, karena kita sering mengungkit-ungkit dan mengiringinya dengan kata-kata yang menyakitkan. Makanya yang perlu kita tanamkan ketika kita bersedekah, hilangkan rasa merasa berjasa. Karena justru kitalah yang harus berterima kasih, bersyukur adanya fakir miskin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama tumsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kami menolong kalian, wa turzaquna, dan memberikan rizki kepada kalian, bidu'afaikum, karena ada orang du'afa di antara kalian. Ini akhlak yang harus dimiliki oleh orang kaya.
Kepada orang miskin ya beda lagi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang miskin untuk iffah, untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga kemuliaannya, jangan sampai terlanjur minta-minta. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu saat sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kelaparan, ya. Seharian nahan lapar gitu ya. Sampai beliau perlu mengganjal perutnya dengan batu. Hari kedua udah mulai nggak tahan, ya. Beliau pengen banget curhat, cari solusi. Cuman kira-kira sosok yang paling pantas dicurhati siapa? Ya. Yang terbayang cuman wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka didatangilah beliau, curhatlah beliau kepada Rasulullah. Dibuka jubah beliau, ya Rasul, lihat saya perlu mengganjal dengan batu. Rasulullah nggak berkata-kata, Rasulullah cuma tersenyum. Rasulullah juga membuka jubahnya. Ternyata di jubah Rasulullah sudah ada 3 batu. Artinya ternyata Rasulullah sudah lebih lama tidak ketemu makanan. Jadi iffah, menjaga betul. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang paling layak untuk kita berikan sedekah bukan orang yang mendeklarasikan kemiskinannya, tidak. Orang yang paling pantas kita berikan sedekah digambarkan oleh Allah, tahsabihumul jahilu aghniya minat ta'affufi. Di mana orang-orang menyangka dia itu orang kaya. Minat ta'affuf, karena saking menjaga kehormatan dirinya sehingga tidak mau minta-minta. Sosok-sosok seperti itulah yang sejatinya yang paling layak kita berikan sedekah. Karena mengemis itu bukan pekerjaan. Ya. Kalau sekarang ini kan mengemis pekerjaan. Ya. Dikisahkan ketika ada seseorang minta-minta di masa Rasulullah, padahal di tangan dia masih ada sepotong roti. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul ambil roti itu dan dibuang. Karena memang jamaah sekalian yang dirahmati Allah, minta-minta itu dilakukan kalau kepepet. Misalnya ada orang yang kerjanya serabutan, yang kalau hari ini kerja, kalau hari ini nggak kerja, dia nggak makan. Ya. Maka kalau hari itu dia nggak dapat pekerjaan sampai jam 11 misalnya belum dapat pekerjaan sehingga nggak dapat uang untuk beli makan, maka pada waktu itu baru diperbolehkan minta-minta. Dan kalau sudah sampai batas yang dia butuhkan, ya cukup stop. Contoh, untuk makan sehari-hari 50.000. Kalau sudah dapat 50.000 ya sudah selesai. Ya, bukan nambah. Itulah mengapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah menggambarkan orang yang minta-minta itu. Digambarkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, mukanya tersungkur karena dia sudah mengorbankan kehormatannya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ishami dan
au iskariman, hidup yang mulia atau hidup yang terpuji. Yang pertama cirinya adalah qadirun ala kasbihi, dia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi orang yang mulia levelnya bukan hanya itu, dia harus menaikkan posisinya dengan apa? Nafi'un li ghairihi, dia banyak manfaatnya untuk orang lain. Makanya ketika Allah Ta'ala berfirman, ciri umat yang terbaik, ketika Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin, jadilah kalian umat yang terbaik, maka Allah menyebutkan ciri yang pertama apa? Ukhrijat linnas. Umat yang terbaik itu dikeluarkan, dilahirkan untuk manusia. Jadi kontribusi. Umat yang terbaik adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Tinggal pertanyaannya, kira-kira manfaat yang terbaik itu apa? Ya. Kan banyak ya. Manfaat yang terbaik itu banyak ya. Sering bersedekah bermanfaat ya. Sering menolong orang bermanfaat gitu. Makanya subhanallah, orang yang meringankan beban menolong orang lain nilainya luar biasa di sisi Allah. Satu saat di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir biasa i'tikaf ya. Kalau kita baru belajar i'tikaf ya, karena baru malamnya saja ya. Ketika di siang hari tiba-tiba Abdullah bin Abbas dipanggil. Ada orang yang minta bantuan. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu keluar dari masjid membatalkan i'tikafnya. Melihat itu para sahabat bertanya, "Ya Ibnu Abbas, bukankah ibadah yang terbaik di 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah i'tikaf? Tapi kenapa engkau membatalkan i'tikafmu?" Apa jawab Abdullah bin Abbas? Apakah Anda tidak pernah mendengar hadis Rasulullah? Barang siapa yang meringankan beban saudaranya, barang siapa yang menolong saudaranya, maka dia lebih baik dari i'tikaf sebulan lamanya. Jadi Masya Allah, memberikan manfaat untuk orang lain itu luar biasa. Tinggal masalahnya apa? Di antara kontribusi positif, mana yang terbaik? Ya kan? Maka kalau kita merujuk surah Al-Imran tadi, ya, diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata nafi'un li ghairi, yang paling terbaik di antara berkontribusi bermanfaat untuk orang lain adalah ad-da'wah ilallah, berdakwah kepada Allah. Karena ketika Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ayat berikutnya bunyinya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar.
Hal ini diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, kalau tadi ya, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Di hadis yang lain disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Quran. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kepahlawanan, perjuangan itu pada hakikatnya senada dengan ad-da'wah illallah. Makanya ketika Allah menyebutkan umat yang terbaik adalah yang dikeluarkan dari manusia, dikeluarkan untuk manusia, di mana mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa yang disebut adalah dakwah? Karena memang antara dakwah dan jihad itu senada. Saya ulangi, antara dakwah dan jihad itu senada. Sama-sama mengeliminir kemungkaran, sama-sama menegakkan kebenaran. Makanya ada satu kaidah, tinta ulama sama harumnya dengan darah syuhada. Jamaah sekalian, sebagai ilustrasi sederhana, ada satu surah pendek, ya, satu surah pendek yang kita semua hafal, yang oleh Imam Syafi'i dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau kita mengamalkan surah ini, maka kita seakan-akan mengamalkan seluruh isi Al-Quran, mengamalkan seluruh ajaran Islam. Karena surah ini adalah gambaran Islam. Dan surah itu adalah surah Wal Asri. Jadi subhanallah, kenapa para ulama kita, ustadz-ustadz kita ini menjadikan zikir harian? Karena ternyata Wal Asri itu gambaran ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama al-asasu, pondasi. Komponen yang kedua al-bina, bangunan. Komponen yang ketiga al-muayyidat. Al-muayyidat itu benteng atau pagar. Jadi bangunan akan kuat, bangunan akan kokoh kalau pondasinya bagus, bangunannya bagus, bentengnya juga kuat. Al-asas, pondasi, itu adalah al-aqidah wal iman. Yang dalam surah Wal Asri diwakili dengan kata amanu, ya, iman. Bangunannya adalah al-aqidah, al-ibadah, wasyariah, wal akhlak. Bangunan Islam itu ibadah dan akhlak. Dan itu diwakili dengan kata wa amilus sholihat. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau pondasi itu relatif hampir sedikit perbedaan pendapatnya. Tapi kalau ibadah itu masing-masing orang memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Namanya juga bangunan. Itulah mengapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pintu surga ada berapa?
Ada? Hah? 7? Ada berapa? Hah? Jangan sampai pengen masuk surga nggak tahu pintunya. Ada berapa pintu surga? 7. Deal. Ada yang punya pendapat lain? Ada berapa Pak pintu surga? 19. Hah? Ya, pintu surga ada 8. Ya. Nanti coba dilihat hadisnya. Ya. Jadi pintu surga ada 8. Dan masing-masing orang akan masuk surga dari pintu di mana ibadahnya yang terbaik. Itulah mengapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para sahabat memiliki kekhasan. Ya. Contoh misalnya, ini perkataan salah satu sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Apa kata beliau? Saya lebih menyukai bangun malam, sholat malam yang panjang. Tapi saya tidak kuat kalau kemudian saya harus puasa sunnah. Ini salah satu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Artinya apa? Beliau menonjol dalam qiyamul lail, dalam tilawah Al-Quran. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan masing-masing orang akan dipanggil dari pintu di mana ibadahnya terbaik. Ada babus sholat, ada babus zakah was sadaqah, ada babul royan, ada babul jihad. Ya. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ya Rasulullah, kira-kira ada enggak orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Apa jawab Rasulullah? Ada. Dan saya berharap engkau termasuk orang yang akan dipanggil dari seluruh pintu surga. Itu doa Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ya tadi, karena jamaah sekalian yang dirahmati Allah, namanya bangunan bisa jadi beda-beda. Ada di antara kita cenderungnya sedekah, ada cenderung kita tilawah, ada di antara kita cenderung qiyamul lail, monggo. Ya. Albina. Tapi pondasi bangunan kalau nggak ada benteng, pagar yang kokoh, cepat rusak. Ya. Kalau nggak ada benteng atau pagar, bangunan itu cepat rusak. Itulah mengapa faktor yang ketiga al-muayyidat. Apa itu? Ad-da'wah wal jihad. Ya. Karena tadi dakwah dan jihad tujuannya sama. Dan itu diwakili oleh ayat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kewajiban pertama setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul, berdakwah. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Ya. Makanya jamaah sekalian, ketika jihad ini dalam konteks peperangan belum ada, maka paling tidak kita harus memiliki semangat dakwah sebagai terjemahan dari nafi'un li ghairihi, berkontribusi, bermanfaat untuk orang lain. Ya. Karena dengan dakwah inilah subhanallah kita merasakan indahnya Islam, merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya sholat. Gitu. Apa jadinya kalau kemudian semangat dakwah itu terhenti? Ya. Jangan-jangan nanti Islam akan menjadi asing. Ya. Islam menjadi kabur. Ini yang
Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, iskariman, ishamidan, hidup mulia, hidup terpuji, yang kemudian diterjemahkan dengan kata merdeka. Indikatornya adalah qadirun ala kasbihi wa nafi'un li ghairihi. Mampu mandiri dan bisa berkontribusi untuk orang lain. Itulah mengapa kepahlawanan itu adalah sebuah keabadian. Allah Ta'ala berfirman, ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan pernah engkau mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sungguh dia hidup, tapi kebanyakan kita tidak menyadari. Makanya penulis tafsir fi Dhilalil Quran mengatakan orang yang hidup memikirkan orang lain, dia akan hidup selama-lamanya. Karena orang yang mati syahid dikatakan bukan mati, dia hidup. Itu diantara fadilah mati syahid. Dan kita tiap hari minta mati syahid, betul enggak? Ya kan, tiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang yang telah engkau beri nikmat? Siapa? Kalau Ramadan dibaca tuh setelah tarawih, di doa kamilin, dan itu tafsir dari an'amta alaihim. Apa itu? Minan nabiyyin wassiddiqin, terus wasyuhada wassolihin. Jadi ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang telah engkau beri nikmat, jalannya para nabi, para rasul, siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan jalannya orang yang mati syahid. Jadi ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, pada hakikatnya sejatinya kita minta mati sebagai syuhada, dan itu sejatinya adalah asma amanina, mati yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita terus minta kepada Allah, karena Rasulullah berjanji, barang siapa yang berkeinginan mati syahid, dia akan mendapatkan mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Mudah-mudahan kita tercatat hidup kita mulia, kalaupun kita wafat kita dimatikan sebagai syuhada. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.